Dia yang memproduksi segala-galanya. Oleh salah satu orang ulama Iran bernama Syarif Muhammad Bagir Sadr, dikatakan tinjauan Karl Marx dalam masalah ini tidak teliti. Kami salahkan dia mengatakan bahwa segala-galanya adalah di tangan buruh. Sebenarnya sesuatu seperti ini tidak akan diproduksi kecuali melangkahi beberapa syarat. Harus lebih dulu ada modal. Jadi modal ikut memproduksi ini. Kemudian tangan buruh. Kemudian manajemen. Dan faktor-faktor alamiah. Begitu tinjauan Islam terhadap masalah perburuan yang dikatakan oleh Das Kapital harus menguasai seluruh dunia. Saudara-saudara, sistem ini sudah gagal. Tetapi kekuatan senjata di belakangnya menyebabkan sistem ini masih menonjol. Sebenarnya bukan dia. Jadi kalau saudara dengar bahwa Soviet Uni meluncurkan Soyuz, maka bukan hasil dari ajaran Das Kapital. Itu ilmiah semata, pure science. Tidak ada hubungan dengan ini faham-faham yang ortodoks dari seorang keblinger buruh yang dikatakan Marx itu. Kalau Amerika bisa terbang ke ruang angkasa, maka bukan hasil kapitalisme itu. Sebab mereka sekarang bangkrut. Dolarnya inflasi dan tidak tercegah. Ekonom Eropa sudah gagal. Saudara-saudara, ini kenyataan. Karena kekuatan, maka sistem kapitalis masih disanjung oleh sementara orang. Sebenarnya sudah gagal. Sudah mesti meninggalkan meja pimpinan. Nah, tinggal satu yang belum diberi kesempatan untuk main, yaitu Islam. Di abad ini, setelah ditumbangkan melalui khilafah Islamiyah di Turki, maka Islam tidak diberi kesempatan lagi main. Setelah mereka dengan susah payah menjatuhkan Turki, khalifah Islam itu dijatuhkan, maka mereka tidak memberi kesempatan lagi untuk Islam timbul. Dan tidak memberi kesempatan lagi kepada umatnya untuk bersatu. Ini cara yang licik yang dikerjakan oleh mereka. Sebab sebagaimana kata Paul Schmidt tadi, jumlah manusia yang besar, tumbuh cepat, subur, ini harus dibendung. Timbullah paham birth limitation, birth control, membatasi kelahiran, yang semuanya dihantamkan kepada dunia Islam. Di Kairo, apotek-apotek itu dipesan. Sebab kebanyakan yang memiliki apotek adalah orang-orang Kopti, Masehi. Dia bilang kalau yang minta pil kontraseptif ini Muslim, berilah. Kalau Nasrani jangan. So Paulus melarang birth limitation. Jadi yang dikejar dunia Islam supaya kematian berjalan terus, kelahiran tidak ada, akhirnya menjadi minoritas. Minoritas in the whole world, di seluruh dunia. Kalau minoritas, apa yang disinyalir oleh Schmidt 44 tahun dulu, belum ada aban-abannya orang bicara tentang keluarga berencana dan lain-lainnya, masih jauh. Sudah disinyalir. Dan zaman ini prakteknya. Dan kita kaum muslimin aminnya, tukang ngaminkan. Saudara-saudara, satu contoh dari kelicikan barat. Saudara yang terhormat, sebenarnya Islam dan Quran tidak pernah kalah. Dan tidak diciptakan oleh Allah untuk kalah. Sebab dia, Allah di sampingnya. Wa inna lahu lahafizun. Tidak mungkin kalah. Tapi umatnya yang sering, kekalahan kita umat Islam dimulai dengan putus asa. Kalau kita sudah putus asa, kita kalah.
dengan acuh tak acuh terhadap Nabi Muhammad SAW, acuh tak acuh terhadap ajarannya. Dan kekalahan kita itu dimulai dengan renggangnya saf. Kekalahan kita bisa dicatat jika pemuda kita mulai loyo, mulai terpesona dengan santaisme. Itu catatan kita bahwa kita mulai kalah. Kekalahan kita jika umat enggan berkorban, ingin mendapat segala sesuatu tanpa pengorbanan. Dalam ilmu perjuangan, alif ba ta'nya, tiap perjuangan harus memerlukan pengorbanan. Panglima Besar Sudirman, Allahyarham, Pangeran Diponegoro, rahimahullah, Sentot Ali Baca, rahimahullah, tidak menangi Republik sudah diproklamirkan seperti sekarang. Mereka merintis dan meninggalkan rintisannya, mau urun, mau berkorban untuk sesuatu yang baik, untuk Allah dan tanah air. Saudara-saudara, lalu di zaman di mana kita diperangi, itu kebudayaan Barat yang melemahkan kita. Kita harus fundamentalis. Apa sebab saya katakan tadi dengan teman-teman yang ada di rumahnya salah satu guru, rumah Pak Sahid, saya katakan Iran bertahan karena itu adalah mukjizatnya Al-Quran. Begitulah contohnya umat yang menyandang Islam di zaman final draft, final, harus begitu menghadapi kufur, menghadapi jahiliyah, tidak ada lagi. Jadi ini umat yang kecil dikeroyok oleh seluruh dunia dari kutub ke kutub tanpa reserve, sampai tonggo-tonggonya bangsa Arab ya. Karena maestronya, tahu maestro? Apa coro kita maestro? Kalau ada orang mau buat band atau konser, itu satu orang berdiri di atas meja kursi, dirijen ya maaf. Dirijennya mengatakan begini, maka seluruhnya ini membunyikan violnya, ada yang mulai ditabuh lah instrumennya. Dunia Arab di bawah maestro jahiliyah Barat atau Timur, atau Soviet atau Amerika. Sebab mereka kadung nitipkan uangnya besar di Amerika, tidak bisa budi daripada politik United States of America. CIA-nya bekerja di sana. Ini umat dikeroyok. Sekarang ini dikeroyok dan besok dikeroyok. Gantung tidak boleh masuk. Duit-duitnya tidak boleh ditukari oleh bank internasional, sebab duitnya dibekukan oleh imamnya jahiliyah Barat, Amerika. Sampai obat-obatan sekarang dipersulit. Jadi mereka sekarang ini diadu dengan Irak. Begitu biasanya orang Yahudi dan Belanda atau Amerika, dia suka pakai tangan orang lain supaya anaknya tidak banyak mati. Dia orang sedikit. Jadi dipakai tangan Irak untuk membunuh Iran. Dan perang habis-habisan. Irak dapat bantuan dari Amerika. Direct atau tidak direct. Melalui Saudi, mereka dapat kapal terbang pengintai. Dan diintailah gerakan lawan ini untuk disampaikan kepada Arab yang satunya lagi, Saddam Hussein. Dan Soviet membantu dia dengan tank. Amerika dengan kapal-kapal terbang secara tidak langsung, dan tank tidak langsung melalui Raja Jordan. Tapi apakah kalah Iran? Sampai sekarang bertahan. Apa yang menjadikan mereka bertahan? Islam. Dinamikanya ini agama. Imannya mereka dan khusyuknya mereka kepada Allah.
Kalau saya tidak pernah ke sana, saya barangkali tidak berani bicara begini tegas pada saudara. Saya 6 bulan di Iran, saudara-saudara. Saya ketemu ulamanya. Ulamanya itu sekaligus juga politician. Mengerti politik. Mengerti filsafah-filsafah yang datang dari barat dan dibidas, diatur, dijawab menurut Islam. Cuma Ayatullah Khomeini yang saya tidak ketemu, tapi syariat Madari saya ketemu. Pada satu saat saya katakan, saya tanya pada beliau, satu contoh, Tuan Imam, di Indonesia sekarang ini ada serbuan-serbuan ideologi bermacam-macam. Kita rupanya kurang mempunyai daya tahan. Apa kira-kira saran Imam? Sambil tersenyum dia bilang, saya cuma menyarankan 2. Otak yang kosong isilah dengan ilmu, dan perut yang kosong isi dengan makanan. Saya pulang ke hotel, mengunyah ini, saudara-saudara. Saya ramesi ini. Apa ini kata-kata ini? Rupanya itulah sebenarnya jawaban apa yang dikatakan kristianisasi atau komunisasi atau salibisasi. Ini jawabannya ya 2 itu. Sebab kita kurang mengerti tentang Islam, maka kita dikibulin orang. Kita lapar, maka itu kita didatangi orang untuk ditawari makan dan masuk gereja sekaligus. Tapi kalau perut kita kenyang, insya Allah tidak ada itu. Benar itu, saudara-saudara. Jadi akhirnya mereka itu mempunyai satu tekad. Istri mereka, anak gadis-gadis mereka terpelihara rapi, akhlaknya dan keagamaannya. Ini sekaligus saya juga mohon maaf dari kaum ibu dan ibu guru maupun siswi-siswi, yang sekaligus saya akan berbahasa seorang muslim kepada saudaranya. Tidak pakai munafik, tidak pakai apa. Nanti ditanyakan kalau yang kurang jelas. Kalau saya kelebihan ya saya mohon maaf. Lebih dulu saya